semua, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita seputar MT-CNA. Pada bab materi kali ini kita akan membahas materi seputar IP address dan subnetting. Dan juga kita akan membahas IP public dan IP privat, lalu classful dan classless addressing, lalu ada kasus subnetting, lalu ada konsep block subnet, lalu ada IPv4 delivery type, dan juga ada konsep switch dan router. Oke, kita mulai aja pada pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. IP address itu ibarat nama, jadi antar device ingin saling berkomunikasi maka diperlukan yang namanya IP address. Nah, IP address yang tersedia saat ini terbagi menjadi dua versi, yaitu ada yang versi 4 dan ada yang versi 6. Untuk yang versi tertulis dalam 4 oktet, yang dimana di setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit. Jika ditotalkan maka menjadi 32 bit. Untuk penulisan IP address versi 4 yang benar itu perlu disertakan prefix. Prefix itu apa sih? Jadi, prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, maka diperlukan yang namanya subnetting. Nah, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Selanjutnya di sini juga ada IP address privat dan IP address public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses di mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Lalu untuk alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau bisa disebut juga NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Selanjutnya di sini juga ada IP address classful dan IP address classless. Untuk classful addressing, pengalamatan IP berdasarkan kelas, dan untuk classless addressing, pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Selanjutnya di sini juga ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kalian akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Untuk prefix dan subnet mask yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Untuk IP network yaitu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Dan untuk IP broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Dan yang terakhir untuk range IP yang bisa digunakan. Selanjutnya di sini kita akan coba mengerjakan kasus subnetting. Dan di sini sudah ada contoh gambarnya. Nah, pada jaringan internal kita terdapat 100 PC. Maka dari itu kita bisa tentukan prefixnya berapa, subnet masknya berapa, total IP-nya berapa, IP networknya berapa, dan lain sebagainya. Jadi langkah pertama ialah mencari perpangkatan 2 yang hasilnya melebihi host yang diminta. Host yang diminta itu adalah 100 PC. Berarti kita cari 2 pangkat yang mendekati 100 yaitu 2 pangkat 7 yang memiliki hasil 128. Lalu kita tulis di sini 2 pangkat 7 yaitu hasilnya 128. Nah, dari perpangkatan ini kita sudah bisa mencari yang namanya prefix.
Rumus prefix yaitu 32 dikurangi angka yang tadi yaitu 7, jadi hasilnya 25. Jadi prefix yang bisa kita gunakan yaitu /25. Kemudian kita cari total IP. Yaitu 2 dalam kurung 32 dikurangi 25 yaitu 2 pangkat 7 yang hasilnya 128. Kemudian kita akan mencari subnet mask. Karena kita mencari yang C, berarti kita bisa fokuskan pada perubahan oktet di akhirnya. Jadi kita fokuskan di akhirnya untuk yang 3 ini udah. Lalu rumus subnet mask itu yaitu 256 dikurangi total IP yaitu 128. Jadi 256 dikurangi 128 yaitu 128. Jadi kita bisa tulis di sini untuk 3 awalan yaitu 255.255.255.128. Jadi kita sudah berhasil mencari prefix, total IP dan subnet mask. Lalu kita akan menentukan IP kelas C. Kita tulis di sini 192.168.1.x. Untuk angka 3-nya ini udah kita sesuaikan jadi 192.168.1/25. Jadi kata kuncinya di sini. Lalu kita akan cari IP network dan IP broadcast dan IP range juga. Oke, kita cari IP network dan IP broadcast. Untuk IP network pasti awalannya 0. Setelah itu ditambahkan dengan jumlah total IP-nya yaitu 128, lalu ditambahkan 256. Nah, di sini sudah cukup, tidak perlu ditambahkan lagi. Lalu kita cari broadcast-nya yaitu 128 dikurangi 1 jadi 127, lalu 256 dikurangi 1 jadi 255. Jadi blok subnet yang bisa kita gunakan ada 2. Nah, dari IP network dan IP broadcast ini bisa kita simpulkan untuk total IP-nya yaitu 128. Untuk subnet masknya 255.255.255.128. Lalu IP networknya 192.168.1.0. Untuk IP broadcastnya 192.168.1.127. Dan untuk range-nya 192.168.1.1 sampai 192.168.1.162. Jadi itu untuk contoh kasusnya. Selanjutnya di sini ada network ID yaitu identitas suatu kelompok IP atau subnet. Lalu ada broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk memanggil semua IP dalam satu kelompok. Selanjutnya di sini juga ada konsep blok subnet yaitu ada IP network dan IP broadcast. Diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Kemudian di sini juga ada IPv4 delivery type. Di sini juga ada unicast yaitu one-to-one communication, lalu ada multicast one-to-many communication, lalu ada broadcast yaitu one-to-all communication. Kemudian yang terakhir di sini juga ada konsep switch dan router. Untuk switch yaitu untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network, dan untuk router untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, sampai bertemu di video selanjutnya.